Rudy Valinka dituding sebar UU palsu, warganet bongkar fakta sebenarnya. Seorang staf khusus sebar hoak dan dia sering, saya tahu betul dia kerjaannya dia itu apa, saya tahu betul gitu. Modusnya seperti apa si Rudy Sutanto ini, ya. Ya mungkin Anda belum pernah ketemu secara personal, saya udah pernah ketemu secara personal. Modelannya seperti apa saya tahu. Menyebar hoak dan tidak malu. Ya karena memang Ternak Mulyono itu nggak punya rasa malu seperti juraganya, oke? Asal tahu saja, ya. Dia memang penyembah Mulyono. Karena tapi prinsipnya dia tuh nyembah siapa yang bayar gitu, ya. Kalau dulu sering bela ini, bela merah, sekarang merahnya lain, mawar, karena yang bayar itu namanya juga buser, hidupnya dari bayaran. Ya, hidup mewah, ya tarifnya ada 100 juta, 50 juta, gak kecil. Oke, paham? Ya, buser-busernya Mulyono itu kebanyakan bayaran semua. Ya, ada kakak pembinanya ada, tidak ada yang idealis. Staf Susmen Komdigi sebar hoax. Harusnya nggak usah pakai APBN sampai 13M misalnya, BK. Nah, itu ya pakai ya, sebenarnya bukan catatan khusus, itu kontradiksi antara sikap pemerintah yang di satu sisi melakukan efisiensi anggaran, di sisi lain tadi saya lihat saya baca di media katanya di gubernur tadi yang tempat tidur sampai 500 juta macam-macam itu ya. Negara ini memang sudah semakin rusak. Bagaimana seorang staf khusus, Anda tahu kan yang kapan hari dilantik, si Rudy Sutanto aka Kurawa yang pakai nama Rudy Valinka, dia adalah buser. Saya tahu dia karena sejak 2012 dia jadi buser, waktu itu melawan Trio Macan, dan saya memang ada di timnya dia, di tim untuk menyerang Trio Macan pada waktu itu. Kita tidak saling mengenal, ya, tapi ada beberapa orang yang saya ketahui di timnya dia, ya, termasuk legend tweet itu, satu sekongkol, ya. Mereka kerjanya memang jadi buser, jadi ngebus dari apa yang sudah diberikan data feeding. Ini menyebar hoak atas dasar apa? Bahwa kepala daerah yang tidak ikut itu, apakah itu melanggar hukum? Adakah konstitusi dilanggar? Tidak ada. Ya. Dia memposting bahwa itu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 164. Dia ngarang-ngarang sendiri. Ya. Ini kualitas staf sus Menteri Komdigi. Bayangin, model seperti ini jadi staf khusus, mau jadi apa negara ini? Hah? Ya. Rudy Sutanto ya yang saya kenal Rudy Sutanto gitu. Jadi saya tidak mau berspekulasi mengenai siapa Rudy Sutanto. Yang CV yang kami terima, beliau memang juga adalah strategi komunikasi dan jadi juga mewarnai di kementerian ini, karena secara kementerian ini kan juga nggak cuma digital tapi juga bidang komunikasi. Ya seperti itu, tahu katanya Pak Prabowo ini kalau memilih orang itu berdasarkan meritokrasi atau berdasarkan kemampuan dan kapabilitasnya. Nih, lantik staf sus baru Metuya Hafid tak tahu Rudy Sutanto adalah Rudy Valinka, buzzernya Jokowi. Jadi ini menteri komunikasi dan digital. Dia ini dulunya itu menghina-hina Pak Prabowo waktu jadi Ternak Mulyono atau buzzernya Jokowi. Kita lihat track recordnya nih, jejak digital. Nah ini cuitannya guys nih, Rudy Valinka. Bocoran surat wasiat Pak Prabowo malam ini. Anakku, ini adalah lebaran yang sudah puluhan kali Bapak lewati dengan kamu. Sejujurnya Bapak kepingin punya cucu. Kayak gini guys, jadi staf sus. Nih, kangen sujud syukur Prabowo, harus nunggu 5 tahun lagi. Prabonesia, Wowo Island, Nusa Bowo, Wolan, apalagi ya kandidat nama negara baru untuk mengakomodir yang mulia Presiden terpilih Prabowo. Beberapa hari yang lalu ada yang nanya asal muasal kata kampret diambil dari KMP untuk menyebut panggilan lawan cebong berasal dari tweet gue ini pada tahun 2015. Bayangin orang kayak gini dikasih kerjaan apa coba? Nah, model ini artinya kalau Komdigi mau memasukkan orang seperti itu ke dalam
struktur pemerintahan dia gitu. Ya itu hanya akan melahirkan debat-debat ataupun kericuhan di media sosial yang sebenarnya ya tidak sesuai dengan keinginan Pak Prabowo. Staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital, Stafsus Menkomdigi, Rudy Valinka, diduga menyebarkan informasi yang keliru terkait undang-undang di media sosial X. Dugaan ini muncul setelah Rudy, yang memiliki nama asli Rudi Sutanto, membagikan potongan pasal yang diklaim sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kontroversi ini bermula dari unggahan seorang pengguna akun X bernama @layelfried, yang mempertanyakan dasar hukum mengenai kewajiban kepala daerah yang baru dilantik untuk mengikuti pembekalan atau retreat sebagaimana yang disebutkan dalam unggahan Rudy. "Rak, kasih tahu gue ada di UU mana kepala daerah harus ikut retreat. Waktu dan tempat dipersilakan," tulis akun @layelfried. Menanggapi pertanyaan itu, Rudy Valinka membalas dengan mengunggah gambar yang berisi potongan pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam gambar tersebut, tertulis bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah diwajibkan mengikuti pembekalan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Namun, pernyataan tersebut segera dipatahkan oleh akun lain, @murtadaan1, yang menunjukkan bahwa isi pasal yang sebenarnya berbeda jauh dari yang diunggah Rudy. Sekelas Stafsus @kemkomdigi sebar UU palsu. Jadi benar apa kata admin @gerindra dulu kalau hoaks terbaik adalah versi pemerintah, cuit akun @murtadaan1. Setelah dilakukan pengecekan, pasal 164 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebenarnya mengatur tentang susunan pimpinan DPRD Kabupaten Kota, bukan mengenai retreat atau pembekalan kepala daerah oleh pemerintah pusat. Pasal tersebut berbunyi, 1. Pimpinan DPRD Kabupaten Kota terdiri atas A. 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua untuk DPRD Kabupaten Kota yang beranggotakan 45 sampai dengan 50 orang, dan B. 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua untuk DPRD Kabupaten Kota yang beranggotakan 20 sampai dengan 44